Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pembelajaran dengan judul aliran Asy'ariyah. Tapi sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Rosi Putriwanti dengan NIM 21411020234. Kemudian anggota kelompok saya ada Rosita Nur Aini dengan NIM 21411020233. Kemudian ada Atika Putri Nur Aini dengan NIM 21411020210. Kemudian ada M. Ali Mashuri dengan NIM 2141102021009. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian Asy'ariyah akan disampaikan oleh Mbak Rosita. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian Asy'ariyah. Secara bahasa, Asy'ariyah berarti sesuatu yang dinisbatkan kepada Asy'ari, jenis atau bangsa Asy'ari, nama belakang dari Abu Hasan al-Asy'ari. Secara istilah, Asy'ariyah adalah aliran kalam yang pokok-pokok ajarannya dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir pada dawarsa kedua abad ke-10 awal abad ke-4 pada saat mundurnya posisi Mu'tazilah. Pengikut aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah dibangun oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang dilahirkan di Baghdad. Ajaran Asy'ariyah ini muncul sebagai alternatif yang menggantikan kedudukan ajaran Mu'tazilah yang sudah hilang pamornya pasca penghapusannya oleh Al-Mutawakkil sebagai mazhab negara. Sebagai sebuah aliran teologi, Asy'ariyah mempunyai ajaran-ajaran yang banyak diikuti masyarakat, khususnya yang cenderung mengikutinya. Ajaran-ajaran tersebut dapat diketahui dari buku yang ditulis Al-Asy'ari sendiri dan para muridnya. Kemudian materi yang kedua mengenai latar belakang Asy'ariyah akan disampaikan oleh Mbak Atika. Kepadanya saya persilahkan. Latar belakang kemunculan Asy'ariyah. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu tentang aliran Mu'tazilah, bahwa pengaruh aliran Mu'tazilah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, terutama setelah Al-Ma'mun menjadi aliran Mu'tazilah. Sebagaimana aliran teologi resmi negara dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintahan, kaum Mu'tazilah memaksakan hendaknya untuk mempengaruhi rakyat agar menerima ajaran-ajarannya. Namun, banyak orang yang menantangnya akibat harus menjalani hukuman penjara. Setelah Al-Mutawakkil berkuasa, pemakaian aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi dihapuskan. Sejak itu pengaruh aliran Mu'tazilah mulai menurun. Lawan-lawan Mu'tazilah menjadi banyak, terutama Jabariyah dan kalangan rakyat biasa yang tidak dapat menyelami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional dan filosofis itu. Rakyat biasa dengan pemikiran yang sederhana ingin ajaran-ajaran yang sederhana pula. Bagi kaum Mu'tazilah, karena terlalu berpegang pada akal pikiran sehingga mereka kurang berpegang kepada sunnah atau hadis. Dalam hal ini, bukan karena mereka tidak percaya kepada sunnah Nabi, tetapi karena mereka ragu akan keaslian sunnah atau hadis Nabi. Oleh karena itu, mereka dituduh sebagai golongan yang tidak berpegang teguh kepada sunnah oleh golongan yang berpegang teguh jamaah seperti sebagai lawan dan kaum Mu'tazilah. Term Ahlus Sunnah wal Jamaah kelihatannya banyak dipakai setelah timbulnya aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah keluar dari golongan Mu'tazilah sekitar tahun 300 Hijriah dan selanjutnya membentuk aliran teologi yang dikenal dengan namanya sendiri, yaitu Asy'ariyah. Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari lahir di Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad tahun 324 Hijriah. Pada mulanya,
Ia adalah murid Al-Jubai dan salah satu seorang yang termuka dari golongan Mu'tazilah. Akan tetapi setelah sekian tahun lamanya menjadi pengikut aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah meninggalkan aliran tersebut. Menurut suatu riwayat bahwa pada suatu malam Al-Asy'ari bermimpi. Dalam mimpinya yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya bahwa mazhab Ali sunnahlah yang benar dan mazhab Mu'tazilah itu salah. Sebab lain yang membuat Asy'ari melakukan ajaran Mu'tazilah dan keluar dari aliran perdebatan. Karena Al-Jubai gurunya yang tidak dapat menjawab pertanyaan dalam perdebatan. Sejak peristiwa perdebatan itu, Asy'ari merasa tidak puas dan ragu akan ajaran Mu'tazilah. Pada puncak ragunya, Al-Asy'ari mengasingkan diri di rumahnya dari orang banyak selama 15 hari untuk memikirkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Setelah itu, ia pergi ke Masjid Basrah dan mengatakan, "Hadirin sekalian, selama ini saya mengasingkan diri untuk berpikir tentang keterangan-keterangan ini dan dalil-dalil yang diberikan masing-masing golongan. Oleh karena itu, saya meminta petunjuk dari Allah dan atas petunjuknya saya sekarang meninggalkan keyakinan-keyakinan lama dan menganut keyakinan-keyakinan baru. Dan saya tulis dalam buku ini keyakinan-keyakinan lama saya lemparkan sebagaimana saya melemparkan buku ini." Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah selain merasa tidak puas terhadap pendapat Al-Jubai, juga karena ia melihat adanya perpecahan di kalangan umat Islam yang dapat melemahkan mereka jika tidak segera diakhiri. Al-Asy'ari mengkhawatirkan akan sikap umat Islam yang menganggap rendah Al-Quran dan hadis sebagai korban dan sikap Mu'tazilah yang terdahulu memuja kekuatan. Kemudian untuk materi yang ketiga mengenai doktrin-doktrin aliran Asy'ariyah akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai doktrin-doktrin aliran Asy'ariyah. Jadi pemikiran Asy'ariyah ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim dengan kelompok Mujassimah atau antropomorfis dan kelompok Musyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Di lain pihak, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya. Adapun tangan, kaki, telinga Allah atau arsy atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan harus dijelaskan secara alegoris. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, seperti mempunyai tangan dan kaki, dan ini tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Selanjutnya, Al-Asy'ari juga berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah sendiri, tetapi sejauh menyangkut realitasnya atau hakikah tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Yang kedua, ada kebebasan dalam berkehendak atau free will. Dari dua pendapat yang ekstrim, yakni Jabariyah yang fatalistik dan penganut faham pradeterminisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut faham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Al-Asy'ari membedakan antara kholik dan kasab. Menurutnya, Allah adalah pencipta atau kholik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya atau muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Kemudian yang ketiga ada akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Walaupun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, mereka berbeda dalam hal menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu.
Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruk pun terjadi perbedaan di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berlandaskan pada akal. Yang keempat yaitu qadimnya Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan atau makhluk, sehingga takadim serta pandangan mazhab Hanbali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Zahiriyah bahkan berpendapat bahwa semua huruf, kata, dan bunyi Al-Quran adalah qadim. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Kemudian yang kelima yaitu melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama Zahiriyah, yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Selain itu, ia tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah atau melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi bila mana ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam yaitu keadilan. Pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dalam memandang makna keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Menurutnya, Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa yang mutlak. Dengan demikian, jelaslah bahwa Mu'tazilah ini mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Kemudian yang ketujuh yaitu kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah. Mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur, predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai doktrin dari Asy'ariyah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai perkembangan Asy'ariyah akan disampaikan oleh Mbak. Perkembangan Asy'ariyah. Al-Asy'ari merupakan pemuka pertama membentuk aliran yang kemudian memakai namanya. Maka pemuka-pemuka yang memperkembangkan aliran itu adalah pengikut-pengikutnya. Salah satu di antara pengikut yang terpenting ialah Muhammad bin At-Thayyib bin Muhammad Abu Bakar Al-Baqillani. Tetapi Al-Baqillani tidak begitu saja menerima ajaran-ajaran Al-Asy'ari. Dalam beberapa hal, ia tidak sepaham dengan Al-Asy'ari. Apa yang disebut sifat Allah umpamanya, bagi Al-Baqillani bukanlah sifat tetapi hal yang sesuai dengan pendapat Abu Hasyim dan Mu'tazilah. Sungguh pun ia pada mulanya mempunyai pendapat-pendapat yang sebaliknya. Kalau bagi Al-Asy'ari, perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan seluruhnya. Menurut Al-Baqillani, perbuatannya yang diwujudkan Tuhan ialah gerak yang terdapat dalam diri manusia. Apapun bentuk atau sifat dari gerak itu dihasilkan oleh manusia sendiri. Manusialah yang membentuk gerak yang diciptakan Tuhan itu, mengambil bentuk sifat duduk, berdiri, dan sebagainya. Dengan demikian, bagi Al-Baqillani, daya manusia dalam kas tidak mempunyai efek, sedangkan bagi Al-Baqillani, daya itu mempunyai efek sendiri. Salah satu pengikut Al-Asy'ari yang besar pula pengaruhnya ialah Abdul Malik Al-Juwaini. Sama dengan Al-Baqillani, Al-Juwaini juga tidak selamanya setuju dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Al-Asy'ari. Mengenai antropomorfisme, umpamanya ia berpendapat
tangan Tuhan harus diartikan takwil atau kekuasaan Tuhan, mata Tuhan diartikan sebagai penglihatan Tuhan, dan wajah Tuhan diartikan wujud Tuhan, dan keadaan Tuhan duduk di atas tahta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan maha tinggi. Mengenai soal pembuatan manusia, Al-Juwaini pergi lebih jauh dari Al-Baqillani. Daya yang ada pada manusia dalam pendapat Al-Juwaini juga mempunyai efek, tapi efeknya serupa dengan efek yang terdapat antara sebab dan musabab. Wujud perbuatan tergantung pada daya yang ada pada manusia. Wujud daya ini bergantung pula pada sebab lain, dan wujud sebab ini bergantung pula pada sebab lain lagi, dan demikianlah seterusnya sehingga sampai kepada sebab dari segala sebab, yaitu Tuhan. Abu Hamid Al-Ghazali adalah pengikut Al-Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Ghazali sama seperti Al-Asy'ari tetap mengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat. Juga Al-Quran dalam pendapatnya bersifat qadim dan tidak diciptakan. Mengenai perbuatan manusia, ia juga berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan, dan daya untuk berbuat yang terdapat dalam diri manusia lebih dekat menyerupai impotensi. Al-Ghazali mempunyai paham yang sama dengan Al-Asy'ari tentang bahwa Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud dapat dilihat. Aliran Asy'ariyah sungguh pun muncul di waktu aliran Mu'tazilah sedang dalam keadaan jatuh, tidak cepat meluas di dunia Islam, bahkan pemuka-pemukanya pernah mengalami tindasan dari pihak penguasa-penguasa Islam. Sesudah kaum Mu'tazilah jatuh dan ahli hadis, dan kemudian kaum Asy'ariyah berpengaruh dalam masyarakat Islam, golongan Mu'tazilah berteman dengan kaum Syiah sebagai golongan yang terutama mementingkan soal politik. Pada waktu itu belum mempunyai ajaran-ajaran teologi. Pendirian Al-Asy'ari tersebut merupakan tali penghubung antara dua aliran pikiran Islam, yaitu aliran lama tekstualis dan aliran baru rasionalis. Aliran Asy'ariyah lebih condong kepada segi akal, pikiran semata-mata, dan memberinya tempat yang lebih luas daripada nas-nas itu sendiri. Mereka sudah berani mengeluarkan keputusan bahwa akal menjadi dasar nakal nas, karena dengan akal kita menetapkan adanya Tuhan Sang Pencipta alam yang Maha Kuasa. Pembatalan akal pikiran dengan nakal berarti pembatalan dasar pokok dengan cabangnya, yang berakibat pula pembatalan dan cabangnya sama sekali. Seorang menteri Saljuk mendirikan dua sekolah terkenal dengan namanya, yaitu Nizamiyah dan di Nizabur dan Baghdad, di mana hanya aliran Asy'ariyah saja yang dibolehkan diajarkan. Sejak saat itu, aliran Asy'ariyah menjadi aliran resmi negara dan golongan Asy'ariyah menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian untuk yang terakhir mengenai tokoh-tokoh dari aliran Asy'ariyah akan disampaikan oleh Mas Ali. Kepadanya saya persilahkan. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama, Al-Baqillani. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Mahmud bin Thayyib bin Muhammad Abu Bakar Al-Baqillani, lahir di Basrah dan wafat di Baghdad tahun 403 Hijriah. Al-Baqillani mempelajari Asy'ariyah dari Ibnu Mujahid dan Abu Hasan Al-Bahil. Al-Baqillani banyak berjasa mengembangkan ajaran-ajaran Asy'ari dan juga menulis buku yang berjudul At-Tauhid. Meskipun Al-Baqillani merupakan pengikut dan pengembang Asy'ariyah, namun dalam beberapa hal seperti perbuatan manusia, dia mempunyai pendapat lain dan berbeda dengan Asy'ari. Bagi Asy'ari, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka menurut Al-Baqillani, bahwa manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam perwujudan perbuatannya. Yang diwujudkan Tuhan dalam diri manusia adalah gerak ataupun bentuk atau sifat dari gerak itu dihasilkan oleh manusia sendiri. Gerak sebagai jenis adalah ciptaan Tuhan, tetapi duduk, berdiri,
Berbaring merupakan spesies dari gerak adalah perbuatan manusia. Yang kedua yaitu Al-Juwaini. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini yang lahir di Khusron tahun 419 Hijriah dan wafat tahun 478 Hijriah. Tokoh ini aktif mengajar di Mekah dan Madinah sehingga dikenal dengan gelar Imam Haramain. Namun Al-Juwaini dinisbahkan pada suatu tempat yang ada di Naisabur. Beliau bergelar Diyauddin dan disebut Imam Al-Haramain karena beliau pernah menetap di Mekah dan Madinah selama 4 tahun untuk belajar, berfatwa, dan mengumpulkan metode-metode mazhab. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Muharram 419 Hijriah. Al-Iman Al-Juwaini belajar dari sejumlah ulama antara lain dari ayahnya sendiri, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, seorang ulama Asy-Syafi'i, dan belajar hadis dari ulama-ulama besar yang ada pada saat itu. Yang ketiga, Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad, Imam besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Dia digelar dengan gelar Zainuddin, berkebangsaan Persia. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan. Di sini pula Al-Ghazali wafat di Nasran tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Al-Ghazali merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncak kemajuan Islam. Dia adalah pemikir ulama Islam yang menyandang gelar pembela Islam, hiasan agama, samudra yang menghanyutkan, dan pembaharuan agama. Gelar ini didasarkan pada keluasan ilmu dan amalnya serta hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan penghormatan pada mempertahankan ajaran agama dari berbagai serangan. Tahun 478 Hijriah atau 1058 Masehi, Al-Ghazali bermukim di Al-Muaskar dan kemudian pindah ke Baghdad untuk menjadi dosen perguruan tinggi Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah atau 1900 Masehi. Ia meninggal di Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 19 Januari tahun 1111 Masehi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, Al-Ghazali tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi dia juga di luar Islam. Maka sangat wajar jika banyak penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji pemikiran Al-Ghazali, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Orientalis. Sebagai pemikir besar Islam, maka hasil pemikiran Al-Ghazali masih tetap menjadi warisan umat Islam. Meskipun 10 abad berlalu, kebesaran pengaruh Al-Ghazali tersebut dapat dilihat dan gelar Hujajul Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis dan pemikir kepadanya, juga cercaan dan orang-orang yang tidak senang kepadanya. Semua itu merupakan bukti kebesaran nama seorang Al-Ghazali. Al-Ghazali sebagai tokoh terpenting dalam teologi Al-Asy'ariyah. Paham-paham yang dikembangkan tidak dijumpai perbedaan dengan paham-paham Al-Asy'ari. Sebagai tokoh pendiri kesamaan pendapat, Al-Ghazali dan Asy'ari dalam teologi Harun Nasution memberikan contoh pandangan-pandangan Al-Ghazali seperti yang dikutip dari kitab beliau Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, meliput bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zatnya dan mempunyai wujud di luar zatnya. Al-Quran bersifat qadim dan bukan makhluknya. Perbuatan dan daya manusia Tuhanlah menciptakannya. Ru'yatul dapat terwujud karena suatu yang mempunyai wujud dapat dilihat. Keadilan Tuhan tidak dapat diukur dengan keadilan hamba. Serta sifat-sifat Tuhan yang lain, Al-Qudrah, Al-Irdah, Al-Ilm,
Selain dalam kitab Al-Istishhad fi Al-Iqtiqad, pandangan teologi beliau juga dijumpai dalam Ihya Ulumuddin. Dalam pembahasan Qawaid al-Ahaqid, pandangan Pana Al-Ghazali tentang hal-hal tersebut merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sesuatu yang wajar bila hal-hal tersebut Al-Ghazali sependapat dengan Al-Asy'ari. Kemudian yang keempat, As-Sunni. As-Sunni 833 sampai 895 Hijriah atau 1427 sampai 1490 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf, lahir di Tilimsan, kota Aljazair. Ia belajar pada ayahnya sendiri dan orang-orang lain yang ada di negerinya. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya di kota Aljazair pada seorang alim yaitu Abdurrahman As-Talabi. Kitab-kitabnya antara lain: yang pertama, Aqidah Ahl-at-Tauhid, disebut juga Aqidah Tauhid Besar, dan syarahnya berjudul Umdah Ahl-at-Taufiq wa At-Tasdid, pegangan ahli kebenaran, maksudnya ahli sunnah. Yang kedua, Al-Barin, disebut juga Aqidah Tauhid Kecil atau Risalah As-Sanusiyah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang aliran Asy'ariyah. Jadi, dari materi yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa Asy'ariyah ini adalah aliran kalam yang pokok-pokok ajarannya dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir pada dasawarsa kedua pada abad ke-10 atau awal abad ke-4 pada saat mundurnya posisi Mu'tazilah. Kemudian aliran Asy'ariyah ini dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu karena adanya pengaruh aliran Mu'tazilah, kemudian yang kedua karena kekhawatiran akan sikap umat Islam yang menganggap rendah Al-Quran dan juga hadis, kemudian faktor yang ketiga yaitu mengkhawatirkan umat Islam akan menjadi golongan tekstualis. Selain itu juga dijelaskan mengenai doktrin-doktrin Asy'ariyah yang berkaitan dengan tema-tema Tuhan dan sifat-sifatnya, kebebasan dalam berkehendak atau free will, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk, qadimnya Al-Quran, melihat Allah, keadilan, dan kedudukan orang berdosa. Aliran Asy'ariyah adalah inti dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas umat Islam yang hampir 90% di seluruh dunia. Adapun tokoh-tokoh dari aliran Asy'ariyah yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan juga As-Sanusi. Demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.